Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Bertemu kembali dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Novia Prilly Eka Putri, biasa dipanggil Ibu Prilly. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi tema 3, subtema 3, muatan IPS. Sudah siap semua dalam menerima materi? Baik, doa terlebih dahulu. Tundukkan kepala sejenak ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial dan budaya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, kita dapat mengetahui pengertian pembangunan sosial budaya. Kedua, kita dapat mengetahui contoh-contoh dari pembangunan sosial budaya. Ketiga, kita dapat mengetahui contoh-contoh keragaman budaya di Indonesia. Keempat, kita dapat mengetahui manfaat keragaman dan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Sudah paham anak-anak semua? Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai tema 3, subtema 3. Sebelum kita mulai materinya, adakah yang masih ingat materi sebelumnya apa? Tepat sekali, yaitu mengenai keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, keragaman itu ada bermacam-macam, seperti di dalam kelas, berkelompok dengan teman-temannya memiliki keragaman yang berbeda. Teman kalian bisa berada di suku A dan suku B. Misal, teman kalian ada yang bersuku Jawa dan ada yang bersuku Sunda. Nah, itu termasuk salah satu contoh keragaman loh. Sudah siapkah menerima materi pada hari ini? Tahukah anak-anak semua pengertian dari pembangunan sosial budaya? Baiklah, pengertian pembangunan sosial budaya terdiri dari kata pembangunan, sosial, dan budaya. Pembangunan itu merupakan suatu proses membangun sesuatu atau perubahan yang direncanakan. Proses membangun tidak hanya seperti membangun rumah, gedung, sekolah, dan sebagainya, tetapi dapat juga seperti pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata sosial. Sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Sedangkan budaya merupakan berkenaan dengan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia melalui pikiran dan akal budinya. Jadi, pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Di garis bawahi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya merupakan tujuan dari pembangunan sosial budaya. Lebih tepatnya, tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah membangun bangsa Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa menghilangkan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang telah ada. Contoh-contoh pembangunan sosial budaya itu terdapat di berbagai bidang. Salah satunya ada di bidang kesehatan, yaitu mengenai kegiatan sehat lingkungan dan juga gizi sehat. Kemudian yang kedua, ada juga di bidang kesejahteraan sosial, yaitu mengenai bantuan lowongan pekerjaan dan bantuan sosial. Yang ketiga, ada juga mengenai bidang pertanian, yaitu pembentukan organisasi P3A. P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air. Baik, selanjutnya yaitu mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya sosialnya. Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak. Salah satu contoh-contoh dari keragaman yang dimiliki oleh Indonesia yaitu suku bangsa, adat istiadat, rumah adat, bahasa adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan tradisional, upacara adat, dan kesenian masing-masing. Baiklah anak-anak, coba kita kerjakan soal berikut. Kita dapat sama-sama menyebutkan contoh upaya pembangunan sosial budaya. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk
mendukung pembangunan sosial budaya. Pertama, membeli produk hasil karya daerah di Indonesia. Nah, membeli produk hasil karya lokal merupakan contoh dari pembangunan sosial budaya. Kedua, mempelajari kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melakukan pementasan kesenian dan kebudayaan di daerah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bentuk pola pikir generasi muda agar mencintai budayanya sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat keberagaman budaya sosial di Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional, sebagai ikon pariwisata untuk menambah kekuatan nasional. Dan terakhir yaitu memupuk rasa toleransi agar menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sikap toleransi menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan untuk tetap terjaga merupakan modal dari pembangunan sosial dan budaya di Indonesia. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari pembangunan sosial budaya. Kita dapat mengetahui contoh-contoh pembangunan sosial budaya. Kita dapat mengetahui contoh-contoh keragaman budaya di Indonesia dan manfaat keragaman budaya di Indonesia dan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, harus dapat membantu mewujudkan pembangunan sosial budaya dengan selalu semangat belajar di rumah ya anak-anak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.